Baik, sekarang kita masuki contoh soal dari gerak lurus yang beraturan. Jika putri dan putra terpisah sejauh 90 meter. Putri dan putra terpisah sejauh 90 meter karena ingin bertemu nih, kangen mungkin. Maka mereka akan berlari saling mendekati kan. Bertemu ya, otomatis sama-sama berlari tapi dengan arah yang plus minus. Artinya apa? Artinya yang satu negatif, yang satu positif untuk bertemu ya. Arahnya ya. Ingin bertemu maka mereka akan berlari saling mendekati dengan kecepatan putri 10 meter per second dan putra 15 meter per second. Yang putra lebih banter. Maka tentukan kapan mereka bertemu dan positioningnya di mana. Ya, oke. Kita ketahui kecepatan putra ya. Putra 15, putri 10. Ditanya T, waktu ya. Dan X, positioning. Oke, kita jawab. X sama dengan X0 plus VT. Oke, kita harus memahami syaratnya, di mana syarat untuk bertemu putra dan putri adalah jika T putri itu sama dengan T putra, waktunya sama. X putri itu sama dengan X putra, jaraknya juga sama. Waktu dari keduanya sama karena berangkat bersama-sama. Ya, tepat bersama-sama ya. T putri dan T putra. Jika tidak berangkat secara bersamaan, maka yang berangkat terlebih dahulu waktunya harus lebih besar. Yang berangkat terlebih dahulu, misalkan putra berangkat lebih dahulu, waktunya lebih besar karena ditambah ya dengan selisih waktunya putri. Tentukan X awal sama dengan 0 dan jaraknya terpisah dengan X akhir 90. Hati-hati ya menggambarkan ini grafiknya. Putri kita gambarkan berada pada titik 0, terpisah sejauh 90 meter terhadap putra. Ini yang terpenting. Putri berada pada titik 0. Baik, XL jarak pada lintasan ini 90 meter. Oke, kita lihat syaratnya. X putri sama T putri dan T putra sama. X putri ditambah V putri dikali T. Putri 0 ya, X0 ya. Kecepatan putri 10, waktunya T. X putra 90 ya. Hati-hati deh. Putra 90. V putra minus karena menuju sana, ini positif ke sana. T-nya ada tanda minus untuk arah aja. Paham di sini ya? 10T jelas dari sini, 90 dikurangi 15T. Jelas ya? Oke, 90 di sini kita diamkan, 15 kita taruh di sana. Berarti 15 tambah 10, 25T. Karena T sama, ya udah. T-nya kita taruh di sini, 25 kita keluarkan di sini, kita bagikan dengan 90, ketemu T-nya sekian. Jadi waktu ya, ketika mereka bertemu jelas sudah diketahui di sini ya. 3,6 detik mereka bertemu. Lalu X temu, jarak pertemuannya X0. Kita hitung dari putri ya, X0 ditambah V putri T. Kecepatan putri 10 dengan T 3,6. Hasilnya ketemu 36 meter dari putra. Jadi ketika 36 meter dari putra, ya ini mereka bertemu di sini berarti ya. Karena apa? Kok di sini? Karena putra kan cepat lari, putri akan lambat. Ketemu di sini. Kalau putrinya cepat, akhirnya ketemuannya di sini, bukan di, ya.
Kalau kecepatan sama ya ketemunya di tengah. Karena yang putra banter ya lebih cepat, maka ketemunya agak cenderung ke mendekati ke putri. Gitu ya. Paham ya? Nah, ini grafiknya seperti apa? Ya kan? Grafiknya seperti ini kita gambarkan. Ini dari awal di sini. Di sini positif. Di sini negatif. Ya kan? Seperti itu. Ini titik pertemuannya. Dan waktu pertemuannya 3,6 second. Di situ. Dari grafik dapat digambarkan putra dan putri terpisah sejauh 90 meter. Putra dan putri bertemu pada satu titik. Kecepatan putri lebih kecil dari kecepatan putra. Putri dan putra bergerak berlawanan arah untuk bertemu. Putra dan putra bertemu setelah 3,6 detik. Putri sejauh 36 meter dari titik temu, sedangkan putra sejauh 54 meter dari titik temu. Baik, seperti itu pemahamannya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini motor Ali, motor dengan kecepatan 5 meter per second, lalu Tono menyusul 3 detik kemudian dengan kecepatan 8 meter per second. Lebih cepat ini. Itulah kapan Tono menyusul Ali dan pada jarak berapa. Baik, kecepatan Ali tahu, kecepatan Tono tahu. Waktu Ali 3 plus waktu Tono. Karena apa? Tono terlambat. Jadi waktu Ali harus ditambahkan dengan waktu Tono dengan selang waktu yang 3 detik terlambat itu tadi. Syarat menyusul X Ali sama dengan X Tono, itu jelas syaratnya. V kali T, tapi T Ali kan 3 plus T, ya kan? T Ali 3 plus T Tono, ya kan? Ini kan Tono ya normal dia T aja. Kecepatannya Ali 5, kecepatan Tono 8, 3 plus T. Kita hitung ya, T nya sama ya. Dapat kita satukan ini antara sisi kiri dan sisi kanan. 5 kali 3 5 T. Kita masukkan 8 T. Baik, 5 T kita bisa pindah ke sini. Hasilnya sekian. 15 sama dengan 3 T. T nya sama dengan 5. Ketemu waktunya sudah. Ketemu ketika waktunya 5 detik. Jaraknya ya kita masukkan aja ke rumus yang ini. Jarak X Ali sama dengan V T plus 3 T sekian. 5 3 kurung buka 5 plus 3 5 tambah 3 8 8 kali 5 40. Wah, ketemu pada jarak 40 dan waktunya 5 detik. Ketemu ya. Tono menyusul Ali ketika 5 detik waktunya dan jaraknya 40 meter. Temu di situ. Baik, sudah dipahami. Lalu soal berikutnya. Jika pesawat pertama berangkat dengan kecepatan 450 km per jam. Lalu pesawat kedua setengah jam kemudian ya, baru berangkat ya, terlambat setengah jam. Dengan kecepatannya 600. Wah, lebih cepat. Maka kapan pesawat kedua menyusul pesawat pertama dan berapa jaraknya? Oke, kecepatan pesawat yang pertama, kecepatan pesawat yang kedua kita ketahui. Waktu pesawat pertama 0,5 ya, setengah jam ditambah T2. Oke, dipahami di sini ya. Karena yang terlambat yang ini. Jarak awal yang 0 karena berangkat pada titik yang sama. Lalu T-nya berapa? Baik.
Kita langsung aja, rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Bisa X sama dengan V kali T, ya kan? Sama. Syarat bertemu S1 sama dengan S2. Jaraknya sama atau perpindahannya sama. Syaratnya itu aja. Kita masukkan rumus awal V kali T yang S1, karena yang ini T-nya seperti ini. Sudah dipahami ya, terlambat setengah jam. Yang ini tetap T. Jadi ini kali ini masukkan, ini kali ini masukkan, ketemu. Ini tetap seperti ini. Lalu kita bawa yang mana dibawa, yang T-nya dibawa ke sini untuk disatukan dengan ini. 600T dikurangi 450T ketemu 150T, 225 T-nya akhirnya ketemu 1,5 jam baru ketemu, menyusul. Jaraknya itu berapa? Jaraknya kita ketahui seperti ini. S sama dengan V kali T. 600 dikali 1,5, ya kan? 900 ketemu. Jauh juga ya. Baru ketemu 900 km. Pada jarak 900 km dan waktu 1,5 jam, pesawat kedua menyusul. Oke. Ini lagi soal yang oke. Oke, baik. Ada perahu yang akan menyeberangi sungai selebar 110 meter, kan? Perahu dengan mesin itu mampu bergerak pada kecepatan 10. Perahunya kecepatannya sekian. Sungainya lebarnya 110 dengan sudut 60. Wah, sudut 60 terhadap bibir sungai. Jika arus sungai 6 meter per second. Wah, ini searah dengan sungai. Searah dengan aliran ke arah kanan sesuai sumbu X seperti itu. Maka tentukan resultan perahu terhadap arus sungai dan sudut terhadap arus. Jarak perahu dari bibir sungai sampai ke seberang. Waktu yang dibutuhkan sampai ke seberang. Banyak sekali pertanyaan. Jarak dari bibir sungai sampai ke seberang jika tidak dipengaruhi arus sungai dan waktunya. Wah, kompleks ini. Langsung aja dijawab. Kita tahu V perahu sekian, kecepatan arusnya sekian. Sudutnya 60 derajat itu yang mana maksudnya? 60 derajat ini yang perahunya, ya kan? 60 derajat. Di situ ya. Cos 60 derajat sama dengan setengah lebar sungai, Pak tahu ya, 110. Oke, kecepatan arusnya ke sana. Resultannya yang ditanya. Oke, resultannya ditanya, baik ya. A ya. Tentukan resultan perahu terhadap arus sungai dan sudut arus. Resultan dari VP plus VA dikali 2 ditambah ya, VP kuadrat plus VA kuadrat ini ditambah 2 kali VP VA cos theta. Baik 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 6 cos theta 60 setengah. Baik, kita hitung sekian ketemu 196. Kita akarkan, resultannya ketemu 14. Ya, oke. Ya kan. Oke, sin betanya ditanyakan. Apa sih sin beta itu? Ketika V perahu ke sana dipengaruhi arus ke sana, maka otomatis perahunya berjaraknya ke sana. Bergeraknya ke sana. Jadi bergerak sekian dan arusnya ke sana. Karena dipengaruhi arus akhirnya membentuk sudut beta. Dari awalnya maunya yang 60 ini tadi. Ya kan? Itu kita hitung. Baik, sin beta sama dengan F2 per R sin theta. Maksudnya apa ini? F2 itu sama dengan
VP, kecepatan perahu. F1 VA, sin 60 setengah akar 3. 10 dibagi 14. Tadi R nya sudah tahu ya, sin 60 tahu. Nah, akhirnya apa, sin beta sekian, akhirnya betanya ketemu sudutnya. Yang mana? Yang ini ya, ini dan ini, kecepatan arus dan kecepatan perahu. Ini adalah kecepatan resultan yang ternyata dihasilkan dari dua vektor itu. Baik, pertanyaan berikutnya berarti. Oke, jarak resultan yang ditempuh jika Y sekian. Maka, oke, sin beta sama dengan Y per R. Maksudnya apa nih? Y itu apa? Y itu yang ini, R itu yang ini tadi, ya kan? Oke, sin beta sudah diketahui sekian, Y nya tahu sekian, Y ini, ininya yang belum tahu. Kalau ini tahu, R nya tinggal dicari. Ternyata ketemu 177,9. Jadi jarak yang ditempuh perahu ya, resultan itu tadi ketemu dari rumus ini, sin beta Y per R. Paham ya? Jarak resultan yang ditempuh ketemu dengan lebar sungai seperti ini. Oke, waktu yang dibutuhkan yang C ya. Waktu yang dibutuhkan berapa sih? S sama dengan R. Jadi jaraknya itu tahu. Apa jaraknya? Jaraknya itu ya R ini tadi. Resultannya itu tadi jaraknya. Kecepatan perahunya 10. Jadi kita tinggal masukkan aja. V sama dengan S per T. Waktunya berapa? T sama dengan hanya S per V. S-nya berapa? Ya kan? V-nya berapa? Ketemu waktunya. 17,79 detik. Waktu dari sini ke sini, ya kan? Jaraknya ketemu ini, waktunya ketemu juga. Oke, yang C kita ketahui. Berikutnya untuk menjawab yang D. Jarak dari bibir sungai ke seberang tanpa arus sungai. Maka sudut yang digunakan yaitu ya 60 derajat. Sin 60 sama dengan setengah akar 3. Tanpa arus ya, berarti ya tidak dipengaruhi arus. Jadi sesuai dengan sudut awalnya ini aja ya. Sin theta sama dengan Y per R. Y per R. Y-nya ini. Sin theta diketahui setengah akar 3, 60 ya. Karena tidak dipengaruhi arus. Y-nya ketahui lebar sungai. R-nya ditanyakan. R-nya berapa kalau tanpa dipengaruhi arus sungai? Ternyata R-nya ketemu 127. Ini berarti sejauh 127. Baik, kalau dipengaruhi arus 177 lebih jauh ya, karena lebih miring. Karena 38 lebih miring. Kalau 60 ya otomatis tambah dekat. Berapa? 127. Tadi 177 jauh. Ini lebih dekat. Baik, waktu yang ditempuh. Jarak sekian waktu ditempuh. V sama dengan S per T. S sama dengan R. Ya resultannya tadi, R-nya ini tadi. 127. Baik, V-nya kita ketahui, S-nya kita ketahui, yang ditanya T. T ini akhirnya ketemu sekian. Baik, paham ya penjelasan soal-soal ini seperti itu. Baik, sampai ketemu di materi berikutnya. Sekian, terima kasih.